Shalom teman-teman The Flame, shalom teman-teman Tifonsi. Bersukacita hari ini kita mau sama-sama merayakan Allah kita yang bangkit. Dia yang sudah menyelamatkan kita dan mengalahkan maut. Mari anak-anak muda kita mau punya semangat yang baru hari ini. Kita mau sama-sama tinggikan namanya. Pengorbanan Yesus Kristus adalah pengorbanan yang benar-benar sempurna. Dia yang menderita ketika kita yang harusnya menderita. Dia yang mati di atas kayu salib ketika kita yang harusnya mati. Mari hari ini kita mau sama-sama bersyukur
buat pengorbanan Tuhan yang maha sempurna. Karena Tuhan Yesus mati, kita boleh kembali punya hubungan dengan Bapa. Kita kembali boleh punya kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Hari ini aku ajak teman-teman buat kembali mengingat betapa berdosanya kita. Kita yang harusnya mati, tapi Tuhan yang gantikan kita. Hari ini aku mau jadikan lagu ini, kita mau sama-sama bawa ke dalam doa. Biar Yesus saja yang penuhi hati kita.
Yesus Tuhan. Kau telah menebus dosa kami. Kau telah menyelamatkan kami Bapa dan memberikan kami hidup yang baru. Kami bersyukur Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah karya terbesar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami gak lagi terbelenggu sama dosa Tuhan, karena Engkau yang udah mati di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, karena itu kami mau kembali punya satu komitmen yang baru Bapa, untuk hidup mengiring Engkau Tuhan. Kau yang tolong taruh Roh Kudus Tuhan dalam hati kami, biar ketika kami mengalami hal-hal yang sulit Tuhan, yang membuat kami kecewa Tuhan akan Engkau, kami kembali diingatkan kalau pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu cukup Bapa. Keselamatan yang udah Tuhan kasih untuk hidup kami itu cukup Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh punya satu kesempatan yang baru buat memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau aja yang terus Tuhan beracara di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biar ibadah hari ini Tuhan boleh jadi ibadah yang boleh menguatkan kami Tuhan. Biar Engkau aja Tuhan yang terus beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Mohon disimak beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia.
Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat The Flame dan juga T4C. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, di mana hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan terlebih sungguh kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapa akan menguatkan kami, membuat kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bagaimana kabarnya Flamers dan juga T4C? Kita sudah lama sekali ya tidak ibadah, mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan beribadah. Ya, pada saat beribadah, saya percaya masing-masing kita rindu untuk bertemu dengan teman-teman kita dapat memuji Tuhan bersama-sama, kita dapat berfellowship bersama-sama ya. Pada hari ini saya diberikan tema tentang damai sejahtera ya, tentang damai sejahtera. Menurut kalian definisi dari damai sejahtera itu apa? Mungkin ada di antara kita yang berkata damai sejahtera itu adalah keadaan yang tidak ada perang. Keadaan damai itu berarti tidak ada pertengkaran ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kamus, saya melihat definisinya dalam kamus, ternyata memang di dalam kamus seperti itu. Damai itu memiliki definisi tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman. Tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun, ya. Itu damai, definisi dari damai. Nah, definisi dari sejahtera itu sendiri adalah aman, sentosa, dan makmur atau selamat terlepas dari segala macam gangguan. Tapi pada waktu saya mencari di dalam kamus definisi dari damai sejahtera, ternyata saya tidak menemukan. Nggak ada ternyata. Damai sejahtera definisinya apa enggak? Damai aja ada, tadi yang sudah saya sebutkan, sejahtera aja ada gitu. Damai sejahtera dalam bahasa Inggris, peace. Ya, peace. Oke, kita suka bilang itu peace gitu ya. Peace. Ya, peace kita tahu damai ya. Tetapi di dalam Alkitab berbahasa Inggris damai sejahtera digunakan kata peace. Atau di dalam bahasa Ibrani shalom. Shalom ya, itu damai sejahtera. Dalam bahasa Arab apa? Assalamualaikum. Sama, shalom ya. Lalu kemudian dalam bahasa Yunani Irene atau Irene ya. Irene. Nah, itu adalah kata-kata yang digambarkan untuk kata damai sejahtera. Nah, saya coba mempelajari di dalam Alkitab berbahasa asli, di situ dikatakan damai sejahtera itu artinya tidak jauh berbeda memang dengan damai dan sejahtera itu sendiri. Damai sejahtera atau shalom itu artinya damai, sejahtera, sentosa, aman, selamat, lalu kemudian perdamaian, ketenangan, completeness. Ya, completeness ini artinya apa? Keadaan bebas dari kesulitan, dari kesusahan. Ya, dan juga memiliki makna yang lebih luas dari itu, diantaranya apa? Memberi damai sejahtera itu artinya membayar lunas, memulihkan, menyelesaikan dengan baik, memberi dampak yang baik. Lalu kemudian damai sejahtera menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain dan tidak akan melakukan hal yang kontra. Jadi damai sejahtera itu bukan hanya berbicara tentang kondisi yang ada di dalam diri kita. Kalau damai itu sendiri, sejahtera itu sendiri kan kondisi yang terjadi di dalam diri kita. Ya, sejahtera, aman, sentosa, dan makmur. Ya, selamat terlepas dari segala macam gangguan. Itu terjadinya kan di luar dari diri kita. Maaf saya katakan ya, di luar dari diri kita. Damai itu punya pengertian tidak ada perang. Perang kan di luar dari diri kita. Tidak ada kerusuhan, lalu kemudian aman, keadaan tidak bermusuhan. Tapi damai sejahtera
ternyata memiliki pengertian bukan hanya mendamaikan di luar, tetapi juga mendamaikan di dalam. Bukan hanya kondisi damai di luar, tapi juga kondisi damai di dalam. Ini istilah yang saya pakai, yaitu peace inside, peace outside. Jadi damai di dalam, damai di luar. Dunia berkata apa? Kalau mau damai, damai dulu di luar. Jangan ada perang, jangan ada ribut, baru saya merasakan damai. Tapi firman Tuhan katakan apa? Damai dulu di dalam. Lalu kemudian akan damai keluar. Kenapa? Karena damai sejahtera, orang yang memiliki damai sejahtera menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jadi akan memberikan dampak keluar. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? First peace inside dulu. Baru setelah itu peace outside. Jadi damai dulu di dalam, lalu setelah itu baru damai di luar. Orang dunia sekali lagi ya katakan, oh harus di luar dulu. Enggak seperti itu. Ya contohnya apa? Kalau kita mau tidur siang. Kalau kita mau tidur siang, kita mau tidur, biasanya suasana harus seperti apa, saudara? Tenang dulu ya, tenang dulu. Kalau di luar masih ada adik atau orang yang libur, kita tidak akan bisa tidur. Atau kalau kita mau belajar, oh saya kalau mau belajar kondisi mesti tenang dulu, mesti konsentrasi dulu. Ya, jadi gini, secara langsung saya mau sebutkan begini, yang dapat memberikan damai sejahtera, yang adalah damai di dalam dan damai di luar, itu hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus. Ya, makanya kenapa firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27, saya akan bacakan ya. Firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini Tuhan Yesus katakan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan katakan bahwa ada perbedaan antara damai sejahtera versi dunia dengan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Jadi ada dua macam damai. Damai yang menurut apa yang dunia katakan, lalu kemudian yang kedua adalah damai yang menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, kalau damai sejahtera yang diberikan oleh dunia itu seperti apa? Prinsipnya adalah asal orang nggak ganggu kita. Ya, asal orang nggak ganggu kita. Asal di jalan jangan ada gangguan orang naik kendaraan sembarangan. Itu damai, ya, buat kita menurut dunia. Siapa di sini pada waktu pandemi kemarin, lalu kemudian kita mengalami PSBB ya, semua jalan ditutupin. Kalian harus keluar naik kendaraan, kemudian jalanan nggak macet, betul? Jalanan nggak macet, jalanan tuh sangat lengang, ya, kosong. Apa yang kita rasakan? Aduh, enak, ya, damai, begitu ya, damai. Nah, itu adalah damai menurut dunia. Ya. Saya mau sebut ada sebuah ajaran atau prinsip yang saat ini nih ada di dunia, saudara ya. Saya akan sebutkan salah satu contoh. Ada sebuah prinsip yang ngajarin kita untuk bersikap masa bodoh. Ya, ada prinsip ngajarin kita untuk bersikap masa bodoh. Tujuannya untuk apa? Supaya kita damai. Supaya kita tenang, nggak ada gangguan, ya, nggak ada gangguan. Kurang lebih prinsipnya begini. Prinsip-prinsip yang diajarin begini. Kita berhak untuk bahagia, ya. Kita berhak untuk bahagia. Lalu kemudian apa? Kita harus fokus pada hal-hal yang utama dan jangan habiskan waktu kita untuk ngurusin hal-hal yang harusnya bisa diabaikan, bisa dikesampingkan. Lalu kita harus cari tahu apa yang sebenarnya layak diperdulikan atau diinginkan. Lalu kemudian apa? Semuanya baik-baik aja kok kalau kita bersikap bodoh amat. Ya, kalau kita bersikap bodoh amat. Jadi ajaran itu ngajarin kita untuk bersikap bodoh amat. Ya bodoh amat gitu. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang. Supaya ada damai sejahtera. Tapi itu kan ala dunia. Itu versi dunia, bukan apa yang Tuhan ajarkan. Kelihatannya di mana? Kalian bisa tahu nggak? So, kelihatannya di mana?
Tadi saya udah sebutkan prinsipnya ya. Kita berhak untuk bahagia, kita harus fokus, kita harus cari tahu yang sebenarnya layak untuk diperdulikan atau enggak gitu. Kelihatannya di mana? Dari apa yang saya tadi sebutkan saja udah kelihatan. Di mana? Kalian tahu nggak? Betul. Semuanya tentang kita. Ya kan? Semuanya tentang diri kita. Kita harus begini, saya harus begini, saya harus bisa memilih. Semuanya tentang saya. Apa yang saya inginkan, apa yang harus saya kesampingkan. Jadi bukan tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Coba dipikirkan. Sekarang ada seberapa banyak buku-buku di luaran sana, kalau kalian lihat itu ada sekian ratus, mungkin ribu buku psikologi ya, yang namanya buku psikologi kan tentang kejiwaan begitu ya. Itu memang semuanya itu mengajarkan tentang apa? Kita harus begini, kita harus begitu, kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk begini. Tapi semuanya adalah tentang kita. Bukan tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ya. Pertanyaannya gini, bisa nggak kita bersikap bodoh amat? Bisa nggak? Oh bisa, sangat bisa, sangat bisa. Kalau apa? Kalau Yesus tidak hidup nyata dalam hati kita. Ya, atau orang-orang nggak kenal Tuhan, itu bisa bersikap bodoh amat. Bisa bersikap gitu. Bisa kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bisa kalau kita hanya mementingkan apa yang membuat kita tenang. Apa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi semuanya itu apa tentang kita. Bisa. Orang lain kesusahan, bodoh amat. Dah bukan gua ini yang kena. Orang lain membutuhkan bantuan, bodoh amat. Ya jangan minta ke gua dong. Itu bukan urusan gua. Tuh minta tuh sama yang ngurusin, jangan ke gua. Jadi pertanyaan lagi, bisa nggak kita bersikap bodoh amat sebagai anak Tuhan? Ini saya bilang bukan hanya status ya. Bukan hanya status, status orang Kristen, status anak Tuhan. Tapi benar-benar kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Artinya kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Artinya begini, kebenaran Tuhan hidup dan berdaulat dalam hidup kita dan bukan berdasarkan kebenaran diri sendiri. Jadi kita rasakan bahwa yang memerintah hati kita itu bukan diri kita sendiri, tapi Tuhan. Bisa nggak untuk kita bersikap bodoh amat sebagai anak Tuhan? Jawabannya apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Damai sejahtera yang memerintah kehidupan kamu akan membuat dampak bukan hanya ke dalam tapi juga keluar. Amin. Tadi kita udah bahas kan bahwa definisi damai sejahtera itu adalah memulihkan, menyelesaikan dengan baik, dan memberikan dampak yang baik. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Orang yang bersikap bodoh amat gak mungkin bisa memberi dampak yang baik bagi banyak orang. Palingan hanya bagi orang-orang tertentu yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Ya kurang lebih mungkin kalau prinsipnya kan, ngapain gua buang-buang waktu buat orang yang gak penting dalam hidup gua. Prinsipnya seperti itu. Bodoh amat. Orang begini, bodoh amat. Jadi kurang lebih prinsipnya gitu, ngapain saya mesti buang-buang waktu sama orang yang gak penting dalam hidup saya. Tapi kenyataannya apa? Kalian tahu gak? Faktanya apa? Ini kita bicara fakta. Kita bukan bicara dengan apa kebanyakan orang. Fakta menurut firman Tuhan. Faktanya apa saudara? Faktanya di hadapan Tuhan, semua jiwa adalah penting. Faktanya di hadapan Tuhan, semua jiwa, orang-orang itu adalah berharga. Di hadapan Tuhan. Tuhan menyayangi semua orang siapapun, saudara. Jadi kalau seorang anak Tuhan, gak mungkin bisa bersikap bodoh amat. Ini yang pernah saya tulis di dalam status WA saya ya, berapa waktu yang lalu. Membiasakan diri bersikap bodoh amat, menjadikan kita amat bodoh. Sebagai anak Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi gini,
Damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu bukan hanya mendamaikan ke dalam saja. Jadi bukan hanya hati kita jadi tenang, teduh, damai saja. Tetapi juga mendamaikan keluar. Karena damai sejahtera dari Yesus menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Caranya gimana? Dengan prinsip saling melayani. Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saling mengasihi. Dan saling memberi hidup. Amin saudara. Kita sudah belajar kan tentang ini. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana kita menjadi seorang murid yang sejati. Kita belajar dari kitab Filipi bagaimana kita harus mengutamakan kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Jadi nggak mungkin seorang anak Tuhan bersikap bodoh amat. Nggak mungkin saudara. Lebih lanjut, kalau kita buka di dalam Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang ke-1, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena apa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kenapa kita bisa hidup di dalam damai sejahtera? Itu adalah karena apa? Itu adalah karena melalui Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi tadi kita udah belajar bersama-sama, damai sejahtera kan ada dua versi. Ada versi dunia, ada versi apa yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Caranya gimana? Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu caranya. Harus mengalami kebaikan Tuhan. Harus mengalami bahwa Dia itu hidup memerintah di dalam hati kita. Harus mengalami, harus menghayati, saudara. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam damai sejahteranya. Ya. Lalu kemudian kalau kita lanjut di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua, kita akan lihat dulu. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dikatakan begitu, kita akan bermegah. Bermegah itu rejoice, bukan sampo ya. Rejoice, artinya bersuka cita. Nah ayat yang ketiga bilangnya begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi apa? Jadi hidup di dalam damai sejahtera Kristus akan memungkinkan kita dapat bermegah dalam pengharapan. Bahkan kita juga dapat bermegah dalam kesengsaraan kita. Sehingga dengan kata lain lagi, hidup dalam damai sejahtera Kristus akan selalu ada pengharapan sekalipun seolah-olah semua jalan tertutup. Amin. Orang yang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, itu akan selalu ada pengharapan. Nggak akan pernah putus asa. Nggak akan pernah merasakan jalan yang buntu. Karena apa? Di dalam hatinya ada damai sejahtera Kristus. Memerintah dalam hati kita. Amin. Kenapa kok apa-apa ujungnya itu selalu Yesus sih? Selalu Kristus ya? Apa nggak ada yang lain? Saya katakan nggak ada. Karena apa? Karena Yesus itu sumber segala sesuatu. Kalau kalian memperoleh kebenaran di luar, sebenar-benarnya kebenaran yang kalian dapatkan selain daripada firman Tuhan ini, maka saya berani katakan semuanya akan sia-sia. Kalian hanya akan memperoleh kebenaran bagi diri kita sendiri. Menyenangkan bagi diri kita sendiri. Memenuhi apa? Ego kita sendiri. Kepentingan kita sendiri. Hati kita sendiri. Karena Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Amin. Karena firman Tuhan haruslah menjadi kebenaran mutlak dalam hidup kita. Nggak boleh ada buku lain. Amin.
Buku lain boleh banyak yang bagus, tapi tetap kebenaran mutlak harus berdasarkan dari firman Tuhan. Jadi kalau kalian memperoleh ada sebuah prinsip dalam, ya macam-macam ya, mungkin kalian diajar, atau kalian melihat di Google, atau kalian entah melihat di manapun juga, ini ada prinsip bagus. Maka tolak ukurnya itu adalah firman Tuhan, saudara. Amin. Firman Tuhan, bukan buku-buku itu. Buku itu mungkin boleh mengajarkan tanda kutip kebenaran, tapi kebenaran yang paling hakiki itu ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Kalian baca, pahami, renungkan, hayati, dan diskusikan kebenaran dari firman Tuhan ini. Maka kalian akan merasakan pribadinya itu hidup dan bergerak di dalam hati kita. Saya katakan itu bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata kosong yang saya ucapkan. Tapi ini harus kita alami. Amin. Supaya apa? Hidup kita dipenuhi oleh damai sejahteranya. Amin. Amin. Mau hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan? Mau? Izinkan untuk Dia berkuasa dan memenuhi hati dan hidup kita. Maka damai sejahteranya akan memerintah dalam hidup kita. Dan setiap orang yang hidup di dalam damai sejahteranya, itu tidak akan pernah putus harapan. Karena akan selalu ada harapan bagi kita semua. Mungkin kalian saat ini melihat kondisi dengan begini, kalian melihat kondisi orang tua kalian. Oh susah. Atau mungkin kondisi kalian pun seperti itu. Ada yang harus keluar dari tempat pekerjaan, lalu kemudian ada yang mencari lagi pekerjaan, itu susah. Tapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang dipenuhi hatinya itu oleh damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan memampukan kita untuk bersukacita walaupun di tengah-tengah kesulitan. Amin. Versi dunia tidak bisa lakukan itu. Tapi hanya melalui Kristus, maka Dialah yang akan memampukan kita, memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Sekalipun apa? Mungkin kita saat ini sedang menghadapi pergumulan, tapi tetap kita dapat terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kalian semua, jemaat Flamers dan juga T4C. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, saat ini hamba berdoa Bapak untuk setiap masing-masing kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Mari kiranya kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami masing-masing semua, bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk kami alami. Kami dapat mengalami Engkau boleh bergerak hidup dalam hati kami. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau baca ini, kami mau renungkan, kami mau pahami ini sungguh-sungguh, kami mau hayati ini Tuhan, dan kami mau diskusikan Tuhan. Supaya apa? Kebenaran yang mutlak ini Bapa dapat menguasai hati kami, dan pada saat kami menghadapi permasalahan di depan kami Tuhan, apapun, kami dapat melihat bagaimana tangan Tuhan yang akan menopang kami. Kami dapat terus bersukacita, walaupun mungkin kami menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, karena damai sejahtera Tuhan sajalah yang memenuhi hati kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa saat ini sekali lagi Bapak untuk setiap orang tua kami. Hamba berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Kami percaya mata Tuhan tidak pernah menutup mata untuk melihat setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada pengharapan bagi masing-masing kami. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, mari kiranya Engkau jamah untuk setiap kami, orang tua kami Tuhan, yang mengalami permasalahan pergumulan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hatinya saat ini Bapa dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga mereka sanggup merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga mereka dapat tetap melangkah bersama-sama dengan Engkau dan tidak goyah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, mari kami percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk masing-masing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Mohon disimak beberapa info penting yang diperuntukkan bagi Anda. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.